vocabulary of poultry: unggas, poultry, ayam, chicken, ayam berdaging, broiler, ayam bertelur, layer, anak ayam, chick, itik, duck, kalkun, turki, puyuh, quail, penyakit, biase, penetasan, hatching, pertumbuhan, growth, pemeliharaan, rearing, konsumsi pakan, feed, intake, daging ayam, chicken meat, pemanas, kandang, pakan dan minum, brooder, feeder, and drinker. Vocabulary of poultry: baby chick, anak ayam yang baru menetas, umur 1-7 hari. Broiler of layer, seekor ayam berdaging yang disembelih, umur 4-8 minggu. Rooster, ayam muda yang biasanya disembelih berumur 8 minggu. Cockerel, ayam jantan yang umur kurang dari 12 bulan. Capon, ayam jantan yang dikebiri. Cock or rooster, ayam dewasa berumur di atas 12 bulan. Poulet, ayam betina yang berusia di bawah 12 bulan. Hen, ayam betina dewasa berusia di atas 12 bulan. Drakling, bebek muda. Drake, bebek jantan. Ben, tonjolan yang mengarah di atas paruh. Gosling, seekor angsa muda. Gander, seekor angsa jantan. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari ayam atau part of a chicken, seperti pada gambar yang di sini. Oke, baik. Jadi yang pertama itu ada kom atau jengger. Bagian merah di atas kepala ayam biasanya jadi tanda kesehatan dan sering lebih besar pada ayam jantan. Yang kedua itu ada point, ujung jengger yang runcing pada jengger ayam. Dan yang ketiga itu ada base, bagian dasar atau pangkal jengger yang menempel di kepala ayam. Selanjutnya ada eye atau mata, dipakai ayam buat melihat lingkungan sekitar. Lalu ada ear atau ear, telinga, lubang kecil buat mendengar suara. Lalu ada earlobe atau cuping telinga, bagian kecil di bawah telinga, warnanya bisa berbeda-beda tergantung jenis ayam. Beak atau paruh, dipakai buat makan, minum, dan mematuk. Wadal atau pial, bagian merah yang menggantung di bawah paruh, fungsinya membantu mengatur suhu tubuh ayam. Lalu hackle, bulu di bagian leher ayam. Lalu breast atau dada, bagian dada ayam tempat otot utama berada. Wingbow itu bagian atas sayap ayam, letaknya dekat bahu sayap. Lalu wingbar, bagian tengah sayap yang terlihat seperti garis atau lapisan bulu. Selanjutnya itu ada back cap, bagian punggung dekat leher yang ditutupi oleh bulu. Lalu saddle, bagian punggung belakang sebelum ekor. Tail feathers atau bulu ekor ayam yang membantu menjaga keseimbangan. Lalu di situ ada fluff. Fluff itu bulu halus di bagian bawah tubuh ayam. Leg atau kaki bagian atas ayam untuk berjalan dan berdiri. Hock, sendi kaki ayam mirip lutut pada manusia. Lalu seng, bagian kaki bawah ayam yang tidak berbulu. Spur atau taji, bagian runcing di kaki ayam jantan, biasanya dipakai untuk melindungi diri. Lalu toe atau jari kaki, jari-jari ayam untuk mencengkeram tanah. Lalu yang terakhir itu ada claw atau cakar, kuku tajam di ujung jari pada ayam. Nesting box atau kotak sarang, tempat ayam bertelur. Kotak ini membuat telur lebih bersih, aman, dan mengurangi risiko telur pecah atau dimakan ayam lain.
bedding litter atau alas kandang. Alas kandang biasanya berupa sekam padi, serbuk kayu atau jerami. Fungsinya menyerap air dan kotoran sehingga kandang tetap kering dan tidak berbau. Hardware cloth atau kot pelindung. Kot dengan lubang kecil untuk melindungi ayam dari predator seperti tikus, ular, dan hewan liar dan lainnya. 4. Roasting atau tempat bertengger. Tempat ayam bertengger saat istirahat atau tidur pada malam hari. Ayam secara alami suka tidur di tempat yang lebih tinggi. 5. Chicken wire atau pagar ayam. Digunakan sebagai pagar kandang ayam tidak keluar dan tetap aman di area pemeliharaan. Brooder, kandang khusus anak ayam yang dilengkapi lampu pemanas, berfungsi menjaga suhu tetap hangat karena anak ayam belum mampu mengatur suhu tubuh dengan baik. 7. Chicken tractor, kandang ayam yang dapat dipindahkan ke tempat lain. Tujuannya agar ayam mendapatkan rumput segar dan lahan tidak cepat kotor. Telur unggas memiliki beberapa bagian utama dengan fungsi penting. Yang pertama ada kerabang telur, yaitu egg cell, lapisan paling luar yang terasa keras tersusun dari kalsium karbonat, CaCO3, berfungsi melindungi isi telur, memiliki pori-pori untuk pertukaran gas. Yang kedua ada cuticula atau cuticle, lapisan tipis di luar kerabang, berfungsi mencegah masuknya bakteri. Yang ketiga ada putih telur, albumin, terbagi menjadi dua, yaitu thick albumin, putih kental, dan thin albumin, putih encer. Untuk thick albumin, yaitu putih kental, dekat kuning telur, dia lebih padat. Sedangkan thin albumin, putih encer, itu bagian luar, lebih cair. Berfungsi untuk melindungi embrio dan sebagai sumber protein dan air. Keempat yaitu ada kuning telur atau yolk, yaitu bagian berwarna kuning yang mengandung lemak, protein, dan vitamin, berfungsi untuk sumber nutrisi utama untuk embrio. Yang kelima ada cakram germinal atau germinal disc, yaitu titik kecil di atas kuning telur, tempat awal perkembangan embrio jika terjadi pembuahan. Yang keenam ada klaza, yaitu struktur seperti tali putih, berfungsi menjaga posisi kuning telur tetap di tengah. Yang ketujuh ada rongga udara, yaitu air cell, yaitu terletak di bagian tumpul telur, terbentuk saat telur mendingin setelah dikeluarkan. Fungsinya cadangan oksigen untuk embrio. Selanjutnya ada perbedaan telur infertil dan fertil. Untuk telur infertil itu telur yang tidak dibuahi, disebut blastoids. Ciri-cirinya tampak seperti titik kecil putih, tidak berkembang menjadi embrio, yang artinya tidak ada pembuahan dan tidak bisa menetas. Untuk telur fertil, dia dibuahi, disebut blastodrome, yang memiliki ciri-ciri lebih besar dan berbentuk cincin atau bulat. Terdapat lapisan sel embrio. Artinya sudah dibuahi, bisa berkembang dan menjadi anak ayam. Saya akan menjelaskan reproduction atau proses reproduksi dan penetasan telur ayam. Yang pertama itu ada broody, ayam betina mulai mengerami telur. Pada tahap ini, ayam memiliki sifat ingin mengerang untuk menjaga suhu telur agar embrio bisa berkembang. Yang kedua, itu ada bloom. Telur memiliki lapisan pelindung alami yang disebut bloom atau cuticula. Lapisan ini membantu melindungi telur dari bakteri dan menjaga kelembapan di dalam telur. Yang ketiga itu ada candle atau candling. Telur diteropong menggunakan cahaya untuk melihat perkembangan embrio di dalam telur. Dari proses ini bisa diketahui bahwa apakah telur ini fertil atau tidak. Yang ketiga itu ada external flip. Anak ayam mulai memecahkan cangkang dari bagian telur menggunakan gigi telur atau egg tooth. Biasanya terlihat lubang kecil pada cangkang. Yang kelima itu ada inkubator. Mesin penetas digunakan untuk menggantikan induk ayam dalam menjaga suhu dan kelembapan telur selama proses penetasan. Yang keenam ada clutch.
kumpulan telur yang sedang dierami atau ditetaskan dalam jumlah banyak, baik oleh induk maupun menggunakan inkubator. Selanjutnya yang ketujuh, itu ada perkembangan embrio L15 atau pada hari ke-15 embrio ayam sudah berkembang cukup besar, tetapi kuning telur atau yolk sac masih terlihat dan menjadi sumber nutrisi. Yang ke-8 itu ada E20 non-pipping. Pada hari ke-20 anak ayam hampir menetas. Kuning telur mulai terserap ke tubuh dan otot penetas atau hatching muscle membantu proses memecahkan cangkang. Yang ke-9 ada internal pipping. Anak ayam mulai memecahkan membran bagian dalam dan bernapas dari ruang udara atau air chamber di dalam telur sebelum akhirnya keluar sepenuhnya. Yang terakhir ada ectut, bagian kecil keras di ujung paruh anak ayam yang digunakan untuk memecahkan cangkang saat menetas. Setelah menetas, bagian ini akan hilang sendiri. The winner takes it.